bagaimana hukumnya memuaskan suami secara online? Jadi permasalahannya bukan di saat, mohon maaf, kita melihat, mohon maaf, aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar misalnya halal, akan tapi mohon maaf, kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat. Rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya karena divideokan. Kan kebodohan nanti. Anaknya melihat gambar ibu. Sehingga anak rusak mentalnya, akhirnya pengen ngintip ibunya mandi dan seterusnya. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Apalagi mohon maaf, tak tahu aja video call di save sama pasangannya, tak tahu aja tertinggal di mana. Nah, sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selagi itu pasangan kita adalah sah kita melihat auratnya. Akan tapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya? Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri haram. Bahkan bisa jadi yang dikhawatirkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini. Jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan syahwat itu teredam secara otomatis. Kalau seandainya dibangkitkan pagi, siang, dan malam, juga bangkit pagi, siang, dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa sebulan pun, mungkin seminggu tidak hubungan, gak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jauh, lah telepon yang mesra dan indah dan sebagainya. Kalau seandainya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat yang halal. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Suami itu laki-laki normal, lalu bangkit syahwat. Dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kok bangkitkan sementara engkau belum bisa memuaskan secara normal? Naudzubillah, mungkin kelihatan yang lain dan naudzubillah. Kita tidak mengerti keadaan di sana. Akan tapi sah, kalau melihat saja sah. Cuma yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin menurut dia adalah dosanya di zina. Akhirnya ngentengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu. Pesawat mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda menarik bagi dia, sehingga pengen lihat dia melampiaskan. Akhirnya terbiasa dengan, mohon maaf, melampiaskan dengan tangannya sendiri. Dan termasuk efeknya juga, suatu ketika di saat bertemu pun ternyata dengan tangannya. Karena mungkin kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis, kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya. Sehingga menjadi terlatih dia di saat di perjalanan, kalau bangkit syahwat dia menyelesaikan dengan tangannya. Dan itu adalah, ini pengakuan sebagai laki-laki betul juga begitu. Karena apa? Karena syahwat saya sudah terbangkit, saya mohon maaf, saat melihat milik istri saya langsung, itu beda. Di saat di video kok terasa berbeda-beda. Sehingga pembangkit syahwat, hayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit syahwat. Sampai ada yang difoto, disimpan fotonya dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit, mungkin di saat sudah di offline, dia melihat foto istrinya, gambar bangkit syahwat, dia melampiaskan sendiri. Akhirnya biasa dengan diri. Kemudian berkembang setelah itu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya, gambar-gambar milik orang lain dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istriku. Loh, itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga, ya, bercita-citalah untuk segera pulang. Juga pertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu dan sebagainya. Sudah, kalau syahwat itu adalah semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Selagi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan memancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana.
Ya dia alhamdulillah orang soleh, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, naudzubillah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah nggak ada masalah. Memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat. Apa kira-kira? Ayo. Itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau sahabatnya sahabat diundang, mau diusir gimana? Dia ngintip-ngintip gambar, lihat-lihat, mau diundang, mau diusir, gak bisa datang lagi. Jadi sahabat itu, jadi orang tuh dengan kebiasaan, dengan kesibukan, dan ini akan lupa itu semuanya. Maka lebih baik suami anda ajari untuk tenang jiwanya dengan mendidik anak, dengan dzikir, kumpul dengan ulama, kesibukan semacam itu. Jangan dipancing-pancing urusan syahwat selagi anda tidak bisa memenuhinya. Khawatir apa? Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat, sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih, masa ada, boleh kita hubungan suami istri dengan cara membangkitkan syahwat dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahayanya fatwa. Sehingga suamimu bangkit syahwat bukan karena dirimu, tapi karena gambar. Dan itu sebetulnya akan menjadikan hayalannya adalah wah di sana. Yang dicari di alam hayal. Sehingga apa merendahkan? Yo, suami istriku kayak begitu. Tidak seperti yang aku lihat. Akhirnya terendahkan. Tapi orang yang hebat beriman lihat ghaddul basar. Selagi bukan yang halal tidak boleh aku lihat. Biarpun digambar, maka dengan pasangannya akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun sendiri secara pribadi merasa kok. Di saat anda dengan kesibukan dan sebagainya, anda tidak pikir tentang syahwat. Tapi di saat anda terus hari ini pagi bicara syahwat, besok juga video callan syahwat, besok lagi syahwat, terus bangkit tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tapi hidup kita tidak ngurusi syahwat. Dan bukan untuk membangkitkan syahwat, akan tapi pernikahan diadakan adalah jika ada syahwat kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita hidup syahwat, minum jamu-jamu, obat segala macam. Hidupnya mencari syahwat. Bukan mencari syahwat. Ya, insya Allah seperti itu ya. Hati-hati untuk orang yang demikian itu, termasuk gambar-gambar tidak diperkenankan. Kalian jangan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu. Contoh, biasa melihat, mohon maaf, sudah punya suami, melihat gambar laki-laki perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang runtuh mentalmu. Sehingga apa? Suamiku cuma begitu. Bahaya sekali. Sehingga apa? Dia nggak rindu lagi. Kalau hubungan suami istri, dia mencari yang hayal aja, tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan mentalnya yang rusak, otaknya. Kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya, selalu mencari yang tidak ada. Seandainya, sampai mohon maaf kalau sudah mentalnya rusak, lihat, nggak pandang. Setiap melihat perempuan baru, dia ada terlintas, mungkin ada yang unik baginya. Ada sisi lain. Mungkin dia hitam, putih, ini dia pengen macam-macam, sampai syahwat kepada ibunya, syahwat kepada anaknya, gara-gara tontonan.